Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Amalia, kelas 5A NIM 003. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan mengenai tutorial uji kompetensi 2 sampel. Nah, untuk soal nomor 1 yaitu apakah ada perbedaan banyak istilah IPA yang dapat dihafal oleh kelompok kontrol dan eksperimen. Di sini saya buat judulnya yaitu data banyak istilah IPA yang dapat dihafal oleh kelompok kontrol dan eksperimen. Di sini kelompok kontrolnya datanya ada 14 siswa, berikut ini datanya. Kemudian untuk eksperimen sendiri, berikut ini datanya, ada 16 siswa. Nah, untuk asumsinya yaitu data ini berdistribusi normal. Untuk parameter yang diuji adalah rata-rata. Untuk H0-nya yaitu tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dapat dihafal oleh kelompok kontrol dan eksperimen. Dan untuk H1-nya ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dapat dihafal oleh kelompok kontrol dan eksperimen. Untuk taraf kepercayaannya 95%, artinya taraf signifikannya alfanya itu sama dengan 0,05. Selanjutnya yaitu menggunakan uji T independen karena telah memenuhi syarat, yaitu datanya ini interval, kemudian datanya berdistribusi normal dan berasal dari 2 sampel atau 2 populasi yang berbeda. Selanjutnya yaitu uji homogenitas. Nah, untuk mengetahui data tersebut bersifat homogen atau tidak homogen, maka dari itu dapat diketahui dengan uji F-nya. Nah, untuk mencari F sama dengan varian terbesar dibagi varian terkecil. Nah, varian terbesar ini disebut juga dengan pembilang, bagian dari pembilang, atau bisa disebut variabel 1. Nah, untuk varian terkecil ini bisa disebut dengan penyebut atau variabel 2. Langsung saja kita cari apakah data ini untuk menentukan varian terbesarnya mana, varian terkecilnya mana. Rumusnya yaitu di sini untuk mencari varian, rumusnya sama dengan var titik S. Kenapa S? Karena data ini merupakan sampel. Buka kurung, kita masukkan mulai dari 4 sampai ke 6. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, sudah muncul di sini datanya. Kemudian untuk yang kedua sama seperti tadi, yaitu sama dengan var titik S, buka kurung, kita masukkan datanya mulai dari 6 sampai data yang 8, tutup kurung, kemudian enter. Nah, sudah muncul datanya. Di sini 4,840 sekian sama 3,2, besaran 4,84 sekian. Jadi ini dapat dikatakan variabel 1 karena termasuk varian terbesar, dan untuk ini variabel 2 karena varian terkecil. Selanjutnya yaitu kita uji F-nya. Nah, untuk uji F-nya dengan cara klik data, kemudian data analisis, setelah itu kita klik yang F test to sample for variance, kemudian klik OK. Nah, kita masukkan variabel satunya, kita masukkan mulai dari judulnya sampai yang data terakhir ke 6. Kemudian sama seperti tadi, kita masukkan mulai dari judulnya sampai data terakhir. Kemudian kita centang label, di sini alfanya sudah 0,05. Kemudian kita klik yang output ring, kita letakkan di bagian sini saja, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul datanya. Untuk mean atau rata-ratanya, untuk yang kontrol 5,07 sekian, untuk yang eksperimen 6,5, untuk variansinya 4,84 sekian, dan untuk yang eksperimen di sini variansinya 3,2. Untuk observasinya untuk yang kontrol 14. Nah, sudah sama di sini data banyaknya siswanya 14. Untuk yang eksperimen 16, di sini juga sudah sama, banyaknya ada 16. Kemudian untuk mengetahui apakah data ini homogen atau tidak, dapat kita ketahui dari nilai F-nya. Nah, nilai F-nya ini 1,5
5127 sekian ini lebih kecil dari nilai F tabel, yaitu 2,4481. Nah, di sini sudah disebutkan jika F-nya lebih kecil dari F tabel, maka H0-nya diterima, artinya data ini homogen. Nah, di sini sudah disebutkan bahwa F-nya ini lebih kecil dari F tabel, maka data ini bersifat homogen karena H0-nya diterima. H0 diterima, maka data ini disebut data homogen. Kita isi di sini hasil uji homogenitas disebut juga dengan data homogen. Nah, setelah itu kita uji T independen. Nah, untuk menguji T independennya dengan cara klik data analisis. Kemudian kita pilih yang t-test yang equal variance karena datanya homogen. Jika tidak homogen maka pilih yang unequal variance. Karena di sini homogen, pilih yang equal. Kemudian klik OK. Nah, masukkan nilai varian 1. Variabel 1. Mulai dari klik kontrol hingga data yang terakhir. Kemudian untuk variabel 2 juga sama, kita masukkan datanya. Kemudian hipotesis mainnya, differentnya kita kosongkan karena berdistribusi normal. Labelnya kita centang, alfanya 0,05. Output ringnya kita letakkan di bawahnya di sini saja. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul datanya. Nah, di sini meannya 5,07. Untuk yang kontrol, untuk yang eksperimen 6,5, variansinya 4,84 sama dengan ini. Untuk yang eksperimen 3,2 sama. Untuk hipotesisnya di sini ada 0 karena berdistribusi normal. Untuk mengetahui uji T independennya bisa dilihat dari T tabel dan T hitung ataupun dengan P value. Untuk lebih gampang di sini saya memilih untuk yang P value. Kita gunakan yang P value tutil karena tadi data awalnya sudah tidak ada perbedaan, maka kita pilih yang P value tutil. Di sini nilainya 0,059. Nah, di sini lebih besar dari nilai alfanya karena nilai alfanya 0,05. Maka dari itu P sama dengan 0,059 atau yang mendekati dengan 0,6 lebih besar dari 0,05. Maka data ini H0-nya diterima. H0-nya diterima. Di sini sudah diketahui jika P value-nya lebih besar dari alfa maka H0-nya diterima. Nah, langsung saja kita dapat kesimpulan. Jika H0-nya diterima, maka tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dapat dihafal oleh kelompok kontrol dan eksperimen. Langsung saja kita isi di sini kesimpulannya, yaitu tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dapat dihafal oleh kelompok kontrol dan eksperimen. Nah, ini kesimpulannya, tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dapat dihafal oleh kelompok kontrol dan eksperimen. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua yaitu mengenai apakah ada perbedaan kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, di sini saya sudah membuat judul yaitu data kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, untuk yang sebelum pelatihan yaitu melakukan pretest. Di sini datanya ada 15. Kemudian yang sesudah pelatihan melakukan post test. Di sini juga datanya ada 15. Kemudian
asumsinya yaitu data berdistribusi normal. Untuk parameter yang diuji adalah rata-rata. Untuk H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah pelatihan. Dan untuk H1-nya ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah pelatihan. Untuk taraf kepercayaannya yaitu 95%. Artinya taraf signifikannya itu atau alfanya 0,05. Kemudian menggunakan uji T berpasangan karena di sini datanya interval, kemudian datanya berdistribusi normal, dan datanya ini berasal dari kelompok yang sama atau yang berpasangan. Kemudian langsung saja kita hitung uji statistik. Caranya yaitu kita klik ini data, kemudian klik data analisis, kemudian kita pilih t-test pirate to sample of mean karena datanya berpasangan, kemudian klik OK. Nah, kita masukkan untuk variabel satunya dimulai dari judulnya, pretest hingga data yang terakhir. Kemudian untuk yang kedua, variabel kedua juga sama, dimulai dari judulnya itu post-test hingga data yang terakhir. Kemudian hipotesis mean difference-nya dikosongin karena berdistribusi normal, labelnya dicentang. Di sini alfanya 0,05, output rank-nya kita letakkan di sebelah sini saja. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul datanya. Nah, di sini nilai mean nilai rata-ratanya pretest sebelumnya yaitu 58,2. Nah, sesudah melakukan pelatihan yaitu post-test naik menjadi 69,7333 sekian. Dan untuk variansinya untuk yang pretest 107,17 sekian, untuk yang post-test 93,923 sekian. Untuk observasinya di sini datanya sudah sama 15, sama seperti banyak datanya. Untuk yang hipotesisnya di sini 0 karena berdistribusi normal. Kemudian untuk menentukan apakah data ini H0 diterima atau H1-nya diterima, kita bisa melihat saya memilih menggunakan p-value karena di sini uji dua arah, kita pakai yang p-value tutil. Nah, di p-value tutil ini nilainya 0,00011399. Nah, lebih kecil otomatis lebih kecil dari nilai alfanya yaitu 0,05. Maka jika p-value-nya lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak dan menerima H1. Di sini menjadi P sama dengan 0,000113 sekian lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dapat juga diketahui dengan kita melihat T-stat. T-stat ini T hitung. Nah, jika kemudian untuk T tabelnya ini T critical to tail ini sama dengan T tabel. Kita lihat jika T-statnya T hitungnya min 5 berada di antara T tabel min 2 sama 2 atau tidak. Jawabannya tidak, karena min 5 ini lebih kecil dari min 2. Jadi T stat sama dengan min 5,29 sekian lebih kecil dari min 2,144 sekian. Maka min 2 ini kan min T tabel. Sebentar, min tabel. Nah, T stat min 5
2,29 lebih kecil dari min T tabel min 2, min 1, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan menerima H1. H1-nya diterima. Oleh sebab itu dapat disimpulkan jika H1-nya diterima, maka kesimpulannya itu ada perbedaan antara rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, kesimpulannya ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.